Hai guys, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang teman-teman, so ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Selamat menonton teman-teman, semoga readingan ini resonate ya. Dan hari ini tema readingan kita adalah, ya ini seseorang yang ada di dekat kamu ataupun tidak gitu ya, saat ini memandang kamu seperti apa. Ayo kita lihat ya. Oh, rupanya sudah pun ada pengganti diriku. Ini sedih banget ya. Kamu tuh ditakutin banget guys. Oke, oleh orang lain ya, saat ini kamu dilihatnya seperti apa? Orang jauh ataupun orang deket mandang kamu kayak gini guys ya. Sekarang nih ngelihat kamu seperti ini, kamu kelihatan lebih pendiam, terus misterius gitu ya. Orang-orang ngelihat kamu lagi banyak diem di sini, nggak banyak ikutan orang-orang yang heboh di tongkrongan, di keramaian gitu. Karena itu kamu jadi kelihatan kayak punya dunia sendiri. Ada aura orang ini lagi mikir sesuatu yang dalam. Jadi kayak mereka bisa lihat kamu tuh lagi memikirkan sesuatu yang dalam tapi bukan tentang masalah gitu ya. Mereka ngerasa kamu bijak, nggak ngasal ngomong. Jadi The Hermit tuh kayak gambarannya itu, kalau nggak penting banget buat kamu nggak bakalan mau ketemu sama orang tersebut gitu. Jadi orang lain mandang kamu sebagai orang yang hati-hati di sini gitu ya, nerima siapa yang masuk ke dalam hidup kamu. Terus orangnya dewasa, dan kata-kata yang kalau keluar dari mulut kamu itu semua itu ada isinya, ada bobotnya gitu, berbobot lah gitu ya. Jadi kamu nggak kelihatan kayak butuh validasi, tapi bisa kelihatan kalau kamu ini adalah orang yang penting, orang yang patut dihormati, dan orang-orang tuh segen sama kamu. Tapi kayak nggak maksa buat dihormatin gitu guys, ngerti nggak sih? Dengan sendirinya orang lain ke kamu tuh kayak hormat, ngehargain gitu. Jadi kamu tuh kayak disegani gitu sekarang. Ada yang ngerasa kamu agak jauh sekarang ya, energinya kayak sendirian gitu. Sebagian orang bisa salah paham, memang nih ada yang salah paham gitu, mikir kayak kamu tuh kayak nutup diri, jaga diri gitu ya, kayak ih apaan sih orang itu, kayak nggak mau deket-deket ya. Padahal yang kamu tahu orang tersebut nggak baik energinya, dan kamu pengen ngehindari orang tersebut dengan ngurangin ngobrol, ngurangin pertemuan. Ya intinya jaga jarak lah, walaupun sering ketemuan mungkin ada di apa namanya, lingkaran pertemanan ataupun juga di tempat tinggal kamu gitu, masih sering kan suka ngeliat. Caranya mungkin ya kamu cuma senyum aja tanpa harus kayak deket-deket sama dia atau gimana ya. Energinya kayak kamu tuh kerasa banget ngejauh katanya gitu ya sebagian orang, tapi mungkin di dalam pemikiran kamu orang tersebut tuh memang tidak sefrekuensi, atau memang kamu kurang nyaman dengan dia, tapi banyak orang yang ngerasa kayak kamu ngejauh gitu. Ini mungkin beberapa orang yang tadinya deket sama kamu tuh kerasa kayak sekarang kamu jaga jarak, dan itu bikin dia bertanya-tanya kenapa sih kok jadi nggak asik gitu ya. Kamu jadi kayak nggak bisa dicari tahu gitu, ada berita apa dan lagi kenapa gitu. Karena memang energinya kelihatan banget kayak kamu nutup diri gitu. Itu buat sebagian orang ya, padahal kamu di sini emang lagi fokus dan pengen memperbaiki diri. Tapi untuk orang mungkin yang sering deket sama kamu dan kamu pernah kecewa sama dia, kamu mulai perubahan, nyari jalan supaya kamu nggak terus disakiti, supaya kamu nggak ngerasain terus perih hatinya ya, karena harus ngalah, karena harus maklumin terus. Pada akhirnya pada saat kamu memberanikan diri, dan memang mungkin ini jalan satu-satunya yang udah kamu pikirkan sejak lama untuk
jaga jarak dengan orang yang terlalu deket sama kamu gitu ya. Akhirnya kamu bisa lakukan itu dan ya singkatnya tuh kayak orang mandang kamu saat ini tuh kamu orang yang bijak. Beberapa orang ya dan kebanyakan memang dikenal kamu ini orangnya emang bijak gitu ya dan buat orang yang nggak deket sama kamu ya mereka nggak paham kamu siapa, bahkan mungkin kalau di Terawang pun kamu orang yang susah ditebak sama, dukun atau tukang tarot gitu ya, agak susah gitu, kamu ini siapa sih sebenarnya gitu, nggak kebaca gitu ya. Kalau aku perhatikan di gambar The Hermit di sini kamu kelihatan kayak, nyari jawaban sendiri dan itu bikin kamu yang punya energi seperti vibe-nya tenang gitu ya. Terus kalau dikasih omongan buruk tuh lebih kayak cari pembenaran di dalam diri, tapi tidak menyalahkan orang lain, lebih kayak ya ngejaga batasan aja gitu. Karena kamu tahu mungkin dunia luar penuh dengan tipu-tipu ataupun juga tipu muslihat yang bisa jadi kayak gini ya guys ya, semacam adu domba. Kamu ngerasa kayak hal tersebut tuh memang harus segera kamu lakukan untuk bisa membuat, energi kamu tidak terkotori gitu ya, menjaga jarak lah intinya dari orang-orang yang mau membuat, diri kamu ini masuk ke dalam circle mereka yang kemudian kamu jadi salah satu penguat gitu ya, karena kamu energinya dipercaya orang di sini. Ya aku rasa kayak kamu udah tahu mana baik, mana buruk sehingga kamu memastikan jalan untuk menjaga jarak dari orang-orang yang saat ini ngerasa kamu ada perubahan, kamu lebih diem, kamu lebih tertutup gitu ya, dan kamu lagi kelihatan nggak banyak ngomong buat orang-orang yang deket banget sama kamu, tapi buat sebagian orang lagi kamu terlihat seperti orang yang punya spiritual, kalem, dalam, tapi isi dari ucapan kamu semua bermakna dan kamu selalu diikutin gitu loh omongannya, pikirannya gitu. Jadi banyak orang yang segan sama kamu, takut buat ngedatengin kamu, bukan karena kamu dewa ataupun juga Tuhan, takut ya, karena mungkin mereka punya kesalahan atau takut nyakitin, ya namanya orang disegani ya guys ya. Sekecil apapun perlakuan yang kita lakukan kepada orang tersebut khawatir aja nyinggung gitu, karena mungkin kamu punya aura yang aku bilang tadi gitu ya, vibes-nya tenang gitu dan menyenangkan sebetulnya, tempat, mencari jawaban dari permasalahan kehidupan orang-orang, sehingga kamu dia tampaknya di sini memang sangat-sangat dijaga, dihormati, bahkan disenangi, di mana-mana suka sama kamu. Tapi kamu juga bukan orang yang sebenarnya gampang buat menjauh dari orang, lebih kayak nggak terlalu mau dekat, itu mungkin pengalaman, dan saat ini mungkin nggak kayak dulu zaman dimana kamu masih muda mungkin ya, banyak bergaul dengan banyak orang, banyak kalangan, tapi kali ini tuh kamu lebih memilih gitu ya, siapa saja yang bisa masuk ke dalam, hidup kamu atau yang enak buat diajakin ngobrol sama kamu, dan aku lihat di sini kamu lebih menyukai orang-orang yang lebih dewasa, pemahamannya lebih luas. Terus orang-orang tua kebanyakan yang deket sama kamu dan bisa nyambung sama kamu, dan aku ngelihatnya di sini ya karena kamu memang pemikirannya sudah seperti ini ya guys ya, udah jauh ke depan, dan aku rasa disinilah yang membuat kamu terlihat memang ditakuti karena orang nggak berani gitu, kamu punya sesuatu yang membuat mereka itu segen gitu sama kamu ya, auranya kamu itu guys yang bercahaya walaupun tenang tapi ya menakutkan gitu. Lalu ada Eight of Pentacle. Jadi gambarannya di sini orang lagi fokus banget buat ngukir pentacle ya, satu persatu di meja kerja. Jadi kalau ditanya, sekarang orang lain mandang kamu kayak gimana? Jadi kamu tuh kelihatan tekun sekarang, teman-teman, serius. Jadi orang-orang lihat kamu lagi fokus ngerjain sesuatu. Entah itu kerjaan atau hal pribadi, kayak kamu nggak kelihatan banyak ngomong, tapi gerakmu ini konsisten. Itu bikin kamu kelihatan dapat dipercaya, teman-teman. Dan sekarang orang mandang kamu kayak kamu sekarang udah naik level gitu ya. Udah upgrade diri. Jadi orang lain ngerasa kayak kamu lagi berusaha jadi versi yang lebih jago di sini dari sebelumnya. Walau kamu nggak pamer gitu ya, dari usaha kamu, tapi kelihatan gitu. Dan kamu juga dianggap pekerja keras, teman-teman, bukan tipe yang cari jalan pintas lagi ya, kamu dikenal sekarang itu kayak
Kartu ini kan kartu unsur keberuntungan ya. Kartu ini adalah kartu pentacle, tapi lebih kayak mandangnya itu kayak proses gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak orang mandang kamu sebagai orang yang pekerja keras gitu ya, orang yang bisa dipercaya. Biasanya kan orang yang kerja keras itu orangnya bisa dipercaya gitu ya, orangnya kelihatan tekun itu biasanya orangnya dihargai. Jadi kamu seperti itu, kamu dihargai karena nggak gampang di sini buat, ngegosip gitu ya, terus nggak kelihatan gampang nyerah, itu yang bikin orang suka sama kamu. Dan kamu juga di pandangan mereka kamu orang yang sangat detail dan orangnya nggak capean gitu ya. Dan singkatnya tuh gini, sekarang orang lain mandang kamu kayak orang yang, nggak bisa diremehin gitu, karena kamu punya semangat, disiplin, tekun, berani, bertanggung jawab, dan kamu punya penghasilan. Jadi kamu kelihatan kayak profesional gitu guys, dan punya standar tinggi buat kamu gitu ya. Dan orang-orang itu ngehargai dan kamu dihormati ya karena kamu punya itu gitu loh ya. Dan aku rasa orang yang rajin, orang yang bekerja, orang yang tekun, misalkan ya dia punya kebun, misalkan dia punya sawah, misalkan dia punya usaha sendiri, walaupun bukan kerja kantoran, tapi kamu termasuknya dihormatin, disegani. Kalaupun kamu hanya seorang pekerja rumahan, tetapi cara kamu bekerja itu dilihat orang, terus disenengin. Akhirnya karena sifat kamu yang rajin itu kelihatan sama orang saat ini ya, orang mandang kamu ya hormat gitu loh, kayak nggak mau ganggu kamu karena saking kelihatannya kamu orang yang nggak mudah menyerah gitu ya, kelihatan di sini kamu bisa diandalkan, maka orang-orang tuh kayak ngehormatin kesibukan kamu gitu ya. Ada Queen of Swords di sini teman-teman. Gambarannya itu seperti saat ini tajam pandangannya atau senyumannya itu kayak menandakan sesuatu yang kalau orang ngelihat kamu tuh kayak, duh nggak enak gitu ya, kayak nusuk banget gitu. Kalau diliatin kamu tuh kayak ketahuan jeleknya atau lagi mikir kamu ngelihat dosa-dosanya gitu ya. Jadi emang kayak gitu saat ini kamu dilihatnya. Kelihatan kamu tuh cerdas teman-teman. Terus orangnya nggak gampang dibohongin di sini. Jadi orang-orang saat ini ngelihat kamu sebagai orang yang mikirnya itu lurus, to the point, gak bisa dibohongin, gak bisa basa-basi, terus kalau ngomong tuh langsung ngena ke intinya. Jadi itu yang bikin kamu kelihatan kuat secara mental. Jadi ini ada versi orang dekat, ada versi mungkin tetangga atau teman kerja, dan ini versi orang-orang yang kalau aku rasa tuh kayak mungkin ya teman kerja bisa, tetangga juga bisa ya. Jadi kayak kamu ini semacam orang yang disegani ya karena pertama mungkin kamu dikenal sebagai spiritual, yang kedua mungkin kamu dikenal sebagai kamu kerjanya di mana gitu ya. Jadi kayak naik gitu bahwa nama kamu melambung gitu ya, dan itu membuat kamu tuh dihormati dan ditakuti di sini teman-teman. Secara mental sih gitu ya, yang aku lihat tuh kayak kamu juga kalau ngomong ngena gitu ke hati mereka. Jadi itu yang membuat mereka tuh harus berhati-hati kalau nganterin ngomongan yang jelek-jelek gitu ya. Kamu seperti bisa membaca baik enggaknya berita yang dibawa, ataupun juga bisa membaca karakter orang lain. Jadi orang nggak ada yang berani deketin kamu karena kamu termasuknya orang yang mungkin memegang satu tempat ya, entah kamu di kantor sebagai pimpinan kah atau megang tempat yang strategis kah. Jadi orang-orang tuh takut sama kamu. Atau kalau di lingkungan tetangga itu ya memang kamu dihormatin ya karena pekerjaan ya, dan mungkin juga karena di sini tabiat kamu yang bagus gitu. Itu juga membuat kamu jadi punya nama di sini, dan itu yang saat ini orang lihat di kamu. Dan mereka ngerasa kayak kamu punya batasan ya. Jadi di Queen of Swords di sini tuh kayak kamu tuh nggak bisa di sembarangan gitu loh. Orang tuh mau telepon kamu, deketin kamu dengan segampang yang mereka mau gitu, enggak. Aku ngeliatnya kayak biasanya nih orang-orang yang pernah melukai kamu ini yang sekarang ngelihatnya tuh kayak kamu ini nggak bisa dideketin gitu.
Apalagi orang yang udah punya salah gitu, kerasa kayak sekarang pengen sekali ngedeketin kamu, pengen komunikasi, tapi nggak ada keberanian. Terus lihat kamu sekarang udah hebat, ada sesuatu yang mereka ingin, bicarakan tapi nggak berani. Jadi ini yang aku lihat saat ini ya, orang mandang kamu tuh ya karena kamu punya kedudukan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekarang derajat kamu lebih ditinggikan di pandangan dia, ya kamu terlihat baik, terlihat bagus gitu. Kesannya tuh kayak kamu punya standar lah gitu buat nerima siapa yang bisa diajak ngobrol, dan orang yang pernah deket sama kamu apalagi pernah melukai kamu ini ya kelihatan di sini. Ada rasa pengen deket gitu ya, mau nandingin kamu, mungkin udah nggak seberani dulu gitu ya, dan saat ini justru kelihatan kalau dia itu sedang membutuhkan kamu. Jadi ada kesan kayak kamu tuh dingin di sini tapi adil, karena energinya banyak di kepala di sini aku lihat ya, kamu pakai mahkota, sebagian orang tuh ngerasa kayak kamu agak jauh ya secara emosi, itu mungkin kelihatan agak galak gitu. Tapi di sisi lain mereka percaya kamu tuh orangnya objektif gitu, adil. Jadi kalau butuh pendapat jujur, mereka bakal ngedatengin kamu buat minta keterangan gitu. Soalnya kamu yang paling bisa dipercaya oleh orang-orang gitu ya. Singkatnya sekarang orang lain mandang kamu kayak orang yang cerdas, mandiri, punya integrasi tinggi. Jadi kamu kelihatan nggak butuh validasi, dan itu bikin aura kamu jadi disegani. Ya, dan kita lanjut ke Five of Swords. Di sini em, gambarannya tuh orang lagi bawa pedang dua ya, lalu nengok ke belakang, ada huru-hara di sana, ada keributan. Jadi apa ya, kartu ini tentang konflik sih ya, ada menang, ada kalah, dan ada perasa yang kerasanya kayak nggak enak gitu setelah kejadian konflik tersebut. Nah, sekarang orang lain mandang kamu gimana? Ini sih sepertinya juga orang yang pernah ngelukain kamu ya. Jadi orang-orang ini ya, orang-orang ini aku ngelihat kayak entah ya, tapi ngerasa kayak kamu sekarang jauh berbeda, lebih kuat gitu. Dan mereka sangat tegang gitu kalau ketemu sama kamu, karena ada perasaan di mana mereka pernah inget apa yang pernah mereka lakukan kepada kamu. Tetapi hal tersebut tuh eh tidak membuat mereka tenang hatinya gitu ya, nggak enak perasaannya setelah ada konflik sama kamu sampai saat ini gitu. Jadi kelihatan kayak pernah terlibat konflik atau debat, dan sampai dengan saat ini kamu kelihatan defensif atau nggak mau ngomong sama dia, nggak mau deket sama dia. Jadi ada perasaan di mana mereka tuh kayak, aduh gimana ya, takut dan malu gitu deket kamu, atau ngeduluin buat komunikasi, tapi kesannya tuh kayak pengen deketin kamu, cuman nggak enak karena udah pernah ngalamin hal yang buruk sama kamu ya. Jadi dia yang pernah berbuat tidak-tidak ke kamu, akhirnya sekarang tuh kayak nyesel tapi kayak nggak mau ditampain gitu. Cuman ada perasaan dimana ya di pandangan dia kagum ngelihat kamu saat ini sekuat ini gitu. Ada kesan kayak kamu tuh menang tapi bikin orang lain kayak kena karmanya gitu loh guys ya. Jadi Five of Swords itu kan kartu menang memang ya, tapi menangnya itu kayak orang yang salah itu dikena karma. Jadi orang lain mungkin ngelihatnya kamu orang yang diem aja, tapi mereka bisa ngerasain dampak dari diem aja kamunya itu, bisa bikin jadi kayak sesuatu yang berbahaya buat mereka di kemudian hari gitu loh. Ya, mereka bakal ngalamin sesuatu yang tidak mereka inginkan, dan itu bikin mereka takut. Bahkan dari mereka tuh ada yang pengen banget minta maaf, cuman gengsi di sini kelihatan. Dan aku ngeliat kamu memang di sini kelihatan ditakutin teman-teman gitu. Sebagian orang emang jaga jarak sama kamu bukan karena benci sama kamu ya, lebih kayak nggak berani gitu loh. Energinya tuh kayak panas. Mungkin kamu ini punya energi yang mengundang orang-orang yang mudah sekali buat cemburu sama kamu gitu ya, dan mudah kayak tersaingi gitu, dan itu membuat mereka selalu pengen jaga jarak dari kamu.
cenderung seperti itu. Dan saat ini ya kelihatannya kayak gitu, yang aku lihat ke kamu tuh kayak orang tuh gak mau deket-deket karena ya memang kamu punya keunggulan, tapi mereka kalau ngeliat dari jauh ya panas, sakit hati gitu atas keistimewaan yang kamu punya atau sesuatu yang baik yang kamu dapatkan gitu, dan mereka cuman bisa lihat dari jauh atau ngomongin kamu dari jauh. Saat ini beberapa orang memandang kamu kayak gitu ya, sebagian orang jaga jarak karena merasa cemburu atau tidak mau tersaingi. Dan singkatnya tuh di Five of Swords di sini ya, sekarang orang lain mandang kamu kayak orang yang susah banget buat dikalahin ya. Vibes-nya tuh tenang tapi menakutkan. Jadi buat mereka-mereka yang pernah berbuat salah ke kamu, mereka emang jaga jarak karena udah kelihatan nggak bisa dilawan, kamu orangnya tuh kayak nggak bakalan kalah gitu. Dan alasan kenapa mereka menjauh ya karena mereka ini terasa sakit hatinya ya, karena tidak bisa mengalahkan kamu. Dan kalaupun kamu pernah kalah, itu perasaan jadi nggak enak di dia karena sekarang kamu ada perubahan, lebih kuat, lebih berani. Semacam mereka sekarang kok energinya jadi kebalik gitu, lemah, nggak bisa apa-apa, terus takutan gitu, bahkan banyak masalah yang mereka hadapi. Ini biasanya memang aku rasa sih pernah dari kamu mungkin yang nggak menggubris gitu ya. Mungkin energi itulah yang disebut dengan energi takut oleh orang lain, padahal mungkin kamu malas bermasalah, males ngurusin orang yang punya jiwa negatif gitu ya, karena mungkin capek, energinya kayak mungkin nggak level buat kamu untuk diladenin, tapi mereka nganggapnya kamu payah gitu ya. Dan apa yang terjadi sekarang, mereka payah, nggak ada energi buat ngehadapin kamu, bahkan yang mereka lihat ya mereka nggak mampu buat setara sama kamu atau ngimbangin kamu gitu. Saat ini seperti itu orang itu mandang kamu ya. Dan aku rasa ini juga karena ya ada kartu karma sih ya. Jadi apa yang mereka pernah omongin ke kamu, jadi mereka sekarang ngalamin gitu. Kamu sekarang kelihatan lebih wah, lebih hebat, nggak bisa dijatuhin gitu. Sedangkan dia tuh kayak sekarang lagi kayak ngumpat gitu, terus menyendiri, kayak malu, banyak banyak masalah hidupnya, banyak menghindar dari orang-orang, takut kelihatan gak mampu, takut kelihatan kurang, kayak gitu yang mereka alami saat ini gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada Ten of Swords. Sekarang orang lain mandang kamu gimana? Nah, ini artinya teman-teman, kalau saat ini kamu kelihatan, apa ya, orang yang aku rasa cuek banget, super dingin gitu ya. Dan ini aku lihatnya ketariknya lagi-lagi orang yang gak suka sama kamu. Jadi kamu nggak peduli sama dia, itu bikin dia sakit tahu ya. Kayak ngeremehin gitu, bikin dia nggak berdaya di sini. Kelihatan banget cara kamu tidak memperdulikan dia, justru itu menyakiti dia. Dan ini mereka lagi di fase sedang mengalami kayak depresi ya, kayak banyak pikiran gitu, kayak nggak terima lah gitu dia kalah dari kamu. Jadi saat ini yang aku lihat, kamu bisa menghancurkan orang lain tanpa bicara kasar, tanpa berbuat jahat, kamu diem aja mereka udah kena mental gitu. Kamu diem aja mereka udah rasanya kayak gregetan pengen ngalahin kamu, tapi nggak bisa. Justru mereka lagi-lagi kena kena mental, baper ya. Singkatnya, orang lain saat ini mandang kamu orang yang bisa menghancurkan mereka. Tapi mereka tuh udah pasrah gitu loh, nggak mau cari masalah sama kamu. Jadi kalau misalkan mereka ada butuh bantuan, itu juga mereka udah pasrah kamu mau bantu apa enggak. Tapi yang jelas dari mereka ya akan kayak memaksakan diri untuk minta tolong sama kamu. Cuman di sini kan energinya Ten of Swords ya. Jadi aku lihatnya dari mereka banyak yang menyembunyikan rasa ngefans gitu ya, rasa hormat, rasa orang yang hebat gitu loh. Jadi disembunyiin demi apa? Gengsi gitu. Kalau dia ngomong gitu nanti pasti kamu menang. Itu tidak bisa mereka lihat gitu. Jadi kelihatannya mungkin mereka hanya bisa memandang kamu dari luar aja, mengagumi kamu dari jauh. Tapi sebenarnya mereka ini sangat lemah gitu keberadaannya kalau ada kamu gitu. Di lingkungan itu ada kamu,
Mereka tuh lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau kamu pergi pasti mereka berkuasa lagi. Seperti itu saat ini yang mereka rasakan ya. Dan ada kartu The Strength di sini teman-teman. Nah ya, ini kamu kelihatan gambarannya memang kuat banget di sini. Kamu nggak gampang terpancing dan itu bikin kamu kelihatan dewasa banget. Dan mereka ngerasa kamu sabar, pengertian. Jadi The Strength itu bukan kekuatan otot ya, tapi kayak kekuatan hati gitu teman-teman. Jadi orang lain mandang kamu kayak orang yang bisa ngadepin drama, konflik, atau kamu tuh orang yang susah marah tapi kelihatan takut orang sama kamu gitu. Ya, jadi kamu kelihatan kayak tempat yang aman juga buat curhat, tapi juga takut kalau sampai macem-macem sama kamu gitu. Pengennya deket, orang-orang tuh pengennya deket sama kamu. Pengen ngasih tahu tentang hidupnya kayak gimana, apa aja yang mereka alamin gitu. Jadi kayak tempat bersandar, cuman juga takut kalau jadi musuh mereka. Jadi mereka akan berusaha untuk ngebaik-baikin kamu untuk mendapatkan perhatian kamu, teman-teman. Itu ya yang mereka rasakan saat ini di kamu. Ada aura tenang, ada aura di mana ya kamu emang disegani gitu, teman-teman. Jadi si kartu strength ini bukan kartu pamer ya, tapi lebih kayak kamu punya kekuatan, bikin orang pengen deket sama kamu, bikin orang pengen dapat perlindungan dari kamu, tapi dia juga nggak bisa macem-macemin kamu, takut kehilangan kamu, takut ada orang yang apa ya, kayak musuhin orang tersebut. Kalau nggak ada kamu mereka berani, tapi kalau deket sama kamu orang lain juga akan hormat, kayak gitulah gitu ya. Itu orang mandang kamu sekarang, teman-teman. Dan kartu terakhir ada kartu Ten of Pentacle. Jadi gambarannya kamu tuh eh, orang yang saat ini kelihatan pondasinya kuat ya. Orang-orang ngelihat kamu kayak orang yang hidupnya udah tertata gitu, nggak ada pusing soal keuangan, tapi juga nggak punya urusan kayak apa ya, kayak yang bikin kamu susah gitu, yang bikin keluarga kamu susah. Jadi si Ten of Pentacle di sini teman-teman, kamu kelihatan mapan gitu ya, dan punya pondasi kuat. Orang-orang ngeliat kamu kayak orang yang hidupnya tertata, nggak harus soal uang, tapi bisa soal keluarga, karir, mental. Kamu kelihatan stabil, kamu nggak kelihatan goyah di sini. Mereka ngerasa kamu orang yang bisa diandalkan gitu ya. Dan dalam jangka panjang pun mereka percaya kalau kamu tuh memang orang yang enak gitu loh diajak diskusi, orang yang enak buat diajak jadi pasangan gitu. Ten of Pentacle ini aku rasa orang-orang tuh kayak ngelihat kamu sekarang ini, kamu berhasil karena kerja keras yang konsisten. Sehingga kamu dipandang, dihargai, dihormatin. Jadi orang mandang kamu kayak orang yang eh apa ya, punya komitmen gitu. Orang yang punya batasan bagus yang membuat orang lain kalau deket sama kamu juga akan naik pamornya gitu. Ada kesan kamu orang yang menghargai orang lain, menghargai keluarga atau menghargai tradisi, sehingga ya orang-orang itu energinya kekeluargaan banget ke kamu gitu. Singkatnya, mandang kamu itu orang yang enak buat dijadikan teman, sahabat, atau keluarga gitu, karena kamu hidupnya udah stabil, udah sukses, dan punya vibe seperti kayak kamu tuh kayak rumah tempat mereka untuk bersandar. Aku rasa kamu memang orang yang bisa ngelindungi siapapun di luar sana, kayak gitu teman-teman semuanya. Oke, semoga resonate bacaannya guys, sambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Yuk kita lihat untuk zodiak yang terkoneksi dalam pembacaan kita hari ini. Ada Virgo lagi, lalu ada Aquarius, ada Gemini, ada Leo, dan ada Virgo. Kita lihat untuk inisialnya siapa sih yang benci nih ya. Kartunya ketarik, banyak yang sebel sama kamu. Ini dia teman-teman ya. Semoga resonate bacaannya. So ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salah kata dari aku mohon maaf lahir batin ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. See you next video guys. Bye bye semuanya.